Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami, yaitu analisis jurnal humanistik. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya, Saskia Amelia Putri. Kepadanya dipersilakan. Yang pertama ada penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Pada artikel ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian menggunakan data kualitatif, dan penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian untuk menguraikan hasil kajian rumusan masalah untuk diuraikan secara rinci. Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntut peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktis, serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Proses belajar menurut pandangan humanistik bersifat pengembangan kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku, serta mampu memahami fenomena di masyarakat. Teori belajar humanistik di antara lain yaitu Abraham Maslow. Menurut perspektif humanistik, menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang, kebebasan, menemukan jalan hidup. Lalu ada teori selanjutnya. Teori selanjutnya yaitu menurut Carl Rogers. Charles Rogers menyatakan bahwa peserta didik yang belajar hendaknya tidak ditekan, melainkan dibiarkan belajar bebas. Peserta didik diharapkan bisa mengambil sebuah langkah sendiri dan berani bertanggung jawab atas langkah-langkahnya yang diambil sendiri. Lalu ada teori belajar humanistik dan implikasinya terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntut peserta didik tidak berpikir induktif, mengutamakan praktis, serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat diaplikasikan dengan diskusi, sehingga peserta didik mampu mengungkapkan pemikiran mereka di hadapan audiens. Lalu ada teori belajar humanistik Abraham Maslow. Dalam perspektif humanistik, menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang, kebebasan, menemukan jalan hidupnya. Humanistik menganggap peserta didik sebagai subjek yang merdeka guna menetapkan tujuan hidup dirinya. Peserta didik dituntut agar memiliki sifat tanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang di sekitarnya. Teori belajar humanistik Carl Rogers. Salah satu ranah ketika ide Rogers masih terus memiliki banyak pengaruh adalah dalam peraihan tujuan. Menerapkan dan meraih tujuan adalah suatu cara manusia untuk mengatur kehidupannya supaya dapat memberikan hasil yang diinginkan dan menambah arti pada kegiatan sehari-hari. Menetapkan tujuan merupakan hal yang mudah, namun menetapkan tujuan yang tepat dapat menjadi lebih sulit daripada melihatnya. Menurut Rogers, penyebab dari kecemasan psikologis adalah inkongruensi, atau saat diri ideal seseorang tidak cukup bertumpukan dengan konsep dirinya, dan inkongruensi atau pada saat diri ideal seorang individu tidak cukup untuk berpijak terhadap konsep dirinya, dan inkongruensi ini dapat dipresentasikan melalui tujuan-tujuannya yang seseorang pilih untuk diraihnya. Carl Rogers menyatakan bahwa peserta didik yang belajar hendaknya tidak ditekan, melainkan dibiarkan belajar bebas. Peserta didik diharapkan bisa mengambil sebuah langkah sendiri dan berani bertanggung jawab atas langkah-langkah yang diambil dirinya sendiri. Yang ketiga ada konsep merdeka belajar dalam perspektif teori belajar humanistik. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei literatur dengan hasil penelitian lebih dapat dipercaya bila didukung oleh foto karya ilmiah yang ada.
Merdeka Belajar adalah sebuah inovasi dari program unggulan yang dirancang oleh Mendikbud pada tahun 2019. Teori humanistik mendasari konsep Merdeka Belajar. Program-program yang ada di Merdeka Belajar bertujuan untuk memanusiakan mereka yang menekankan kebebasan eksplorasi diri. Teori humanistik mendorong pembelajaran individual di mana siswa bebas mempelajari mata pelajaran dengan cara mereka sendiri untuk mencapai tujuan mereka. Teori humanistik berfokus pada perbedaan individu pada kegiatan pembelajaran, pertumbuhan pribadi seseorang, dan pengembangan pribadi menjadi perhatian dari teori ini. Pendidik dan peserta didik bebas memilih metode pembelajaran, metode tujuan, materi, dan metode penilaian sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran bermakna ketika kita dapat memberi siswa pengalaman menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan mereka. Siswa tidak hanya dapat menjelajahi lingkungan dengan rasa aman, tetapi juga menyadari diri mereka sepenuhnya. Pembelajaran individu berdasarkan konsep belajar mandiri sesuai teori humanistik, belajar dengan kemampuan seseorang tanpa membandingkan dengan siswa lain. Kesuksesan pribadi sangat ditentukan oleh individu. Rogers dalam bukunya Rajhamana 2008. Oleh karena itu menyatakan bahwa belajar dalam teori belajar humanistik tidak boleh terlalu bergantung pada apa yang dimiliki siswa. Siswa sadar diri dan mengetahui kelemahan dan kekuatan mereka sehingga mereka dapat menemukan jalan terbaik untuk memperoleh pengetahuan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri dari jurnal keempat, yaitu integrasi pendekatan humanistik dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses pembelajaran akan berhasil jika siswa dibiarkan mengembangkan identitas mereka sendiri dan mengapresiasi diri mereka secara bebas. Guru yang bertindak sebagai fasilitator membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung, aman, dan nyaman. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, memecahkan masalah sendiri, dan belajar dari pengalaman dunia nyata. Penelitian ini menggunakan metode integrasi pendekatan humanistik dengan menguraikan konsep mendasari dasar teori humanistik dari tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Penerapan prinsip-prinsip humanistik ini dapat diimplementasikan ke dalam pengajaran matematika. Misalnya, untuk mempelajari tentang tinggi, siswa kelas 1 di sekolah dasar dapat diinstruksikan untuk membangun menara dari barang-barang bekas. Sementara siswa kelas 8 di sekolah menengah mungkin bisa diminta untuk membandingkan bentuk atap rumah dan rumah tradisional dengan rumah modern. Aplikasi di dunia nyata, contohnya yaitu memahami persamaan linier luas dan konsep lingkaran. Strategi ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa dengan membantu mereka menghubungkan pembelajaran aritmatika dengan kehidupan mereka sendiri. Implikasi dari penerapan teori humanistik ini dalam integrasi pendekatan humanistik dalam pembelajaran matematika, siswa diperlakukan sebagai individu yang unik. Pandangan mereka dihargai, dan mereka secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran menekankan pertumbuhan emosional dan pribadi siswa di atas nilai saja. Guru bertindak sebagai fasilitator, mendukung perkembangan siswa, dan membangun suasana yang aman. Jurnal yang kelima yaitu teori belajar humanistik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Teori pembelajaran humanistik adalah salah satu metode memenuhi kebutuhan ini. Dalam upaya untuk membina lingkungan belajar yang lebih manusiawi, teori ini memposisikan siswa sebagai peserta utama dalam proses belajar daripada sekedar sebagai objek. Teori belajar humanistik menyatakan bahwa prestasi akademik siswa dipengaruhi tidak hanya oleh kecerdasan, tapi mereka juga kesehatan mental dan kesehatan emosional mereka. Guru harus mampu berempati dengan emosi siswa dan menumbuhkan lingkungan kelas yang ramah, aman, kondusif untuk percakapan terbuka. Metode penelitian yang digunakan merupakan studi literatur. Jurnal ini juga membahas variabel-variabel yang mempengaruhi kerja akademis seperti kesehatan fisik,
kesejahteraan psikologis, dan kelelahan mental dan fisik. Pendekatan humanistik digunakan siswa lebih termotivasi untuk belajar, lebih percaya diri, dan lebih terlibat dalam pembelajaran tersebut. Siswa jadi lebih menikmati belajar karena mereka merasa dihargai dan terlibat aktif dalam proses belajar tersebut. Teori ini bertujuan untuk pencapaian akademis serta pengembangan karakter, kepercayaan diri, dan investasi emosional dalam proses pembelajaran. Jurnal yang terakhir, implementasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran dan pembentukan karakter anak. Pendekatan humanistik terhadap pendidikan dipandang sebagai solusi potensi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya efek teknologi yang merugikan. Metode penelitian yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pembelajaran humanistik, guru tidak bertindak sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi lebih berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung siswa dalam menemukan potensi diri mereka. Siswa diberi kebebasan untuk bereksperimen dengan metode pembelajaran yang mereka sendiri sambil menerima bantuan dengan memahami nilai-nilai positif dan mengembangkan sikap yang konstruktif. Teori ini didukung lebih lanjut oleh gagasan tokoh humanis seperti Arthur Combs yang menekankan nilai makna dalam proses pembelajaran, Carl Rogers yang menekankan pembelajaran yang bermakna dan hubungan yang tidak bias, dan yang terakhir Abraham Maslow yang mengembangkan teori hierarki kebutuhan. Penerapan teori humanistik sangat penting dalam lingkungan pendidikan. Gagasan ini mampu menciptakan keseimbangan antara pencapaian akademis dan pengembangan kepribadian yang kokoh. Pendidik humanistik tidak hanya berfokus pada apa yang dipelajari, tetapi juga pada bagaimana manusia seutuhnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini nggak kerekam? Rekam lah.